Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Nona, hanya karena aku seekor harimau tidak menunjukkan kekuatanku, dan kamu malah menganggapku kucing yang sakit. Aku hanya secara tidak sengaja melihat tubuhmu. Selanjutnya, kamulah yang menelanjangi diri sendiri. Aku tidak melakukan sesuatu dengan sengaja. Berapa lama lagi kamu harus melanjutkan ini? Ucap Chu Feng yang telah tiba di depan Xia Yun. Dia memiliki ekspresi yang sangat dibenarkan di wajahnya saat dia mengutuknya. Kultivasimu, mungkinkah kamu menyembunyikan kultivasimu sebelumnya? Seru Xia Yun. Sementara Chu Feng memiliki ekspresi arogan di wajahnya, Xia Yun sangat terkejut. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa Chu Feng di depannya ini bisa jadi jauh lebih kuat daripada dirinya. Karena bagaimanapun, Chu Feng hanya bisa melarikan diri sebelumnya. Dan bahkan, dia bahkan pura-pura mati untuk menghindari pengejarannya. Bagaimana mungkin kultivasi Chu Feng bisa meningkat secara keseluruhan dalam sekejap mata? Namun dia tetap waspada di tempat itu sepanjang waktu. Jika Chu Feng membuat terobosan dalam kultivasi selama periode waktu itu, dia seharusnya bisa melihatnya. Lagi pula, teknik hukuman misterius ilahi sangat mempesona. Namun dia jelas-jelas tidak memperhatikan apapun selama waktu itu, dan juga sudah jelas tidak ada petir kesengsaraan sama sekali. Itulah alasannya, mengapa Xia Yun mengatakan bahwa Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya. Namun demikian, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Karena Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya, mengapa dia tidak merawatnya secara langsung? Kenapa dia melarikan diri darinya? Mungkinkah dia sedang bermain-main dengannya? Bajingan, kamu mencapai peringkat 4 True Immortal sejak lama, tapi kamu sengaja menyembunyikan kultivasimu untuk bermain-main denganku, teriak Xia Yun. Setelah berpikir bahwa Chu Feng bermain-main dengannya, Xia Yun menjadi semakin marah. Chu Feng benar-benar merasa sangat bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Yun. Dia jelas-jelas baru saja membuat terobosan kemarin. Mengapa Xia Yun berpikir bahwa ia telah menyembunyikan kultivasinya untuk sengaja mempermainkannya? Namun setelah mengingat bagaimana petir kesengsaraan ilahi secara aneh menyembunyikan dirinya, Chu Feng menyadari mengapa Xia Yun berpikir dia menyembunyikan kultivasinya. Apakah kamu tidak tahu, ini tuh disebut pria baik yang tidak bertengkar dengan wanita. Aku hanya tidak ingin berurusan denganmu, namun kamu benar-benar terlalu berlebihan. Aku memutuskan untuk menyerah kepadamu, namun kamu benar-benar memilih untuk mengejarku tanpa henti bahkan tanpa akhir. Karena itulah, aku sangat terburu-buru. Aku harus meninggalkan tempat ini dengan cepat, dan aku tidak punya waktu untuk mengganggumu lagi. Nona Xia, aku akan memberitahumu ini dengan serius. Jangan terus-terusan mengejarku. Selama kamu tidak terus mengejarku, untuk sementara aku tidak akan melihatmu lebih jauh ke masalah Yuan Tingyi dan Li Xiang, dan menyebabkan kultivasinya lumpuh. Kami akan melunasi hutang ini di masa depan. Namun jika kamu terus mengejarku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sebelumnya, kamulah yang menelanjangi dirimu sendiri. Namun aku akan memberitahumu ini, jika kamu terus mengejarku, aku akan menelanjangimu secara pribadi. Aku masih muda dan penuh semangat. Sedangkan untukmu, kamu juga cukup cantik. Jika kamu telanjang di depanku, aku pasti akan tergoda. Pada saat itu, jika aku kebetulan tidak dapat menahan diri dari melakukan sesuatu kepadamu, kamu tidak boleh menyalahkanku karena tidak tahu malu. Lagi pula, itu karena kamu memaksaku untuk melakukannya, kata Chu Feng kepada Xia Yun dengan nada yang sangat serius. Chu Feng, kamu tidak tahu malu, teriak Xia Yun. Melihat bagaimana Chu Feng benar-benar berani mengancamnya, Xia Yun sangat marah sehingga wajahnya menjadi merah padam. Dia melihat ke arah Chu Feng dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Dia tampak seperti sangat gatal ingin merobek Chu Feng hidup-hidup dengan giginya. Sejujurnya saja, aku bukan seorang dermawan. Aku biasanya akan melakukan hal-hal sesuai keinginanku. Aku benar-benar tidak terkendali, dan tidak peduli bagaimana orang lain memandang aku. Aku hanya akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Karena itulah, aku telah bertindak tanpa malu sebelumnya juga. Selain itu, jika kamu terus menyemburkan omong kosong, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut tidak tahu malu itu.
Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, matanya benar-benar mulai memancarkan cahaya aneh, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum jahat. Seolah-olah dia benar-benar berencana untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk Xia Yun. Melihat Chu Feng tampak seperti itu, Xia Yun juga agak takut. Meskipun dia merasa lebih marah lagi, tapi dia sebenarnya menutup mulutnya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lebih baik seperti itu, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng mengambil kekuatan penindasnya. Dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Melihat bahwa Chu Feng hendak pergi, Xia Yun tiba-tiba memanggil. "Tunggu. Ada apa?" tanya Chu Feng. Chu Feng berbalik dan memandang Xia Yun dengan jahat dan berkata, "Mungkinkah kamu ingin menguji apakah aku berani melakukan hal-hal yang tidak tahu malu itu?" tanya Chu Feng. "Diam!" teriak Xia Yun. Kemudian dia dengan paksa menahan amarahnya, dan menggunakan nada yang paling baik hati yang dia katakan. "Aku harap kamu bisa merahasiakan masalah ini. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun jika kamu berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab setelah keluar, bahkan jika aku harus melaporkan masalah ini kepada tuanku, aku pasti akan membuatmu mati," ucap Xia Yun. Chu Feng sangat senang mendengar apa yang dikatakan Xia Yun. Alasan untuk itu adalah, karena ini adalah hasil yang paling dia inginkan. Chu Feng benar-benar tidak ingin menyinggung karakter besar di Tanah Suci Starfall. Dengan demikian, Chu Feng bertanya, "Aku bisa merahasiakan masalah ini, dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Namun, jika kamu berani melaporkan ini ke Tanah Suci Starfall dan meminta mereka diam-diam merawat aku pasti akan menyebarkan berita tentang masalah ini ke seluruh alam atas Ciliokosem besar. Aku akan membuat semua orang tahu bahwa kamu, Xia Yun, Putri Suci Starfall Holy Land, telah sepenuhnya ternodai oleh aku, Chu Feng," balas Chu Feng. "Kamu." Xia Yun agak marah, dan tangannya yang putih pucat mengepal begitu keras sehingga suara berderit dipancarkan tanpa henti. Namun pada akhirnya, dia tidak meledak marah. Sebagai gantinya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, aku akan menjanjikan itu padamu," ucap Xia Yun. "Aku percaya Nona Xia adalah orang yang akan menepati janjinya. Jadi selamat tinggal," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia berencana untuk pergi. Bas-bas. Namun tepat pada saat Chu Feng berencana untuk pergi, dia tiba-tiba menyadari ada kekuatan yang menindas yang datang dari belakang. Kekuatan itu melewatinya, dan tiba di danau spiritual terkubur di atasnya. Kekuatan penindas itu bertindak seperti gerbang yang tak terlihat, dan benar-benar menutup daerah atas danau spiritual terkubur. Setelah merasakan kekuatan yang menindas, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah kekuatan Chu Lingqi yang menindas. Adapun Chu Lingqi, dia adalah peringkat 7 True Immortal. Dia adalah jenius tingkat iblis yang sebenarnya, dan keberadaan yang saat ini Chu Feng tidak bisa kalahkan. Sejujurnya, Chu Feng mulai panik. Lagi pula, jika Chu Lingqi memutuskan untuk membantu Xia Yun, Chu Feng tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun dia sedikit panik di dalam hatinya, tapi Chu Feng mengungkapkan penampilan yang sangat tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Lingqi yang seperti peri dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" tanya Chu Feng. Chu Lingqi mengedipkan matanya yang indah, dan itu benar-benar menawan. Namun, tatapan yang tidak sopan hadir di mata yang indah dan menawan itu. "Apakah aku tidak menyebutkan kepadamu, bagaimana seseorang harus memanggilku?" balas Chu Lingqi. "Oh iya, aku harus memanggilmu sebagai Lady Chu Lingqi." "Lalu Nona Chu Lingqi, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku?" tanya Chu Feng. "Kamu memasuki kedalaman danau spiritual terkubur sebelumnya. Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu?" tanya Chu Lingqi. Chu Feng menghela nafas lega di hatinya setelah mendengar kata-kata itu. Ternyata Chu Lingqi hanya ingin tahu tentang kedalaman danau spiritual terkubur, dan tidak menghentikannya karena dia ingin membantu Xia Yun. Sederhananya, kedalaman danau spiritus terkubur mirip dengan neraka. Aku tidak mencoba menakut-nakuti siapapun, tetapi memang benar-benar menakutkan di sana. Jadi, aku tidak berani menyelam terlalu dalam. Karena itulah, aku secara alami tidak menemukan apapun. Selain itu Nona Chu Lingqi, aku akan memaksamu untuk tidak mencoba menyelam ke sana. Itu bukan tanpa alasan, tapi itu karena semua senior telah meninggal di sana, kata Chu Feng.
Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Dan kamu jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak, dengan latar belakang Nona Xia, sama sekali tidak perlu baginya untuk melakukan sesuatu dengan usahanya sendiri. Dia hanya perlu memberikan satu perintah, dan banyak orang yang mampu membunuhmu akan memburumu, kata Chu Lingqi dengan senyum berseri-seri. Dia tersenyum sangat manis. Selain itu, peringatan miliknya itu pasti tidak dilakukan dengan niat baik. Namun dari tindakannya, Chu Feng menemukan bahwa wanita muda yang mulia dan sangat berbakat di depannya ini, dia pasti memiliki kepribadian yang sangat nakal. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu dengan bercanda. Chu Feng berterima kasih pada Lady Chu Lingqi atas peringatannya. Balas Chu Feng sambil menggenggam tinjunya di Chu Lingqi. Kemudian, dia melihat ke arah Xia Yun dan berkata, Nona Xia, tolong yakinlah. Aku selalu menjadi orang yang menepati janji, dan aku pasti akan menepati janji aku kepadamu, ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng melonjak ke atas dan terbang menjauh dari tempat itu. Saat dia pergi, Chu Feng mulai merenungkan dalam hatinya. Ratu, aku sangat fokus untuk melarikan diri lebih awal, sehingga aku lupa menyebutkan ini padamu. Katakan padaku, menurutmu, bocah cilik macam apa itu? Itu tidak menjadi roh jahat, dan itu tidak menyerupai roh dunia atau tubuh roh juga. Lebih tepatnya apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Tanya Chu Feng. Apa-apaan ini? Chu Feng yang tak kenal takut sebenarnya takut pada seorang anak nakal. Si ratu berkata dengan nada mengejek. Anak nakal apa? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai anak? Hal itu terlalu menakutkan. Apakah kamu tidak tahu, bahwa ketika itu meraih pergelangan tanganku, aku benar-benar merasa bahwa aku telah mengambil langkah ke dalam kubur. Benda itu jelas-jelas bukan manusia. Itu adalah iblis, ucap Chu Feng. Itu benar, itu pasti semacam iblis. Itu adalah keberadaan yang belum kita ketahui, dan itu mungkin bukan sesuatu dari era kuno. Aku pikir ini adalah zat jahat era kuno, ucap si ratu. Ratu, apakah para senior yang meninggal di danau spiritual terkubur itu dibunuh oleh bocah cilik itu? Tanya Chu Feng. Itu juga tidak mustahil. Namun tidak peduli berapa banyak yang kita tebak saat ini, semuanya akan sia-sia. Lebih baik kamu menunggu sampai kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali ke sini lagi, dan kemudian menyelam ke kedalaman. Pada saat itu, kamu akan menemukan jawabannya bukan, kata si ratu. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Itu sebenarnya juga yang aku pikirkan. Ratu, mengapa kita berdua selalu memikirkan hal yang sama? Mungkinkah ini adalah hubungan legendaris antara hati dan jiwa? Chu Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Cui, ratu ini cerdas dan pintar. Kamu bahkan tidak memiliki setengah dari kecerdasanku, namun kamu mengatakan bahwa kami memiliki hubungan antara hati dan jiwa. Balas si ratu sambil mengerutkan bibirnya, dan memutar matanya. Dia mengungkapkan tatapan jijik pada Chu Feng. Hahaha, Chu Feng tertawa bodoh. Dia akan selalu merasa sangat bahagia, ketika dia berhasil mendapatkan beberapa keuntungan kecil dari si ratu, bahkan jika itu sangat kecil. Oh iya Ratu, ada hal lain yang perlu aku beritahukan kepadamu, tiba-tiba saja, Chu Feng sepertinya mengingat sesuatu yang besar. Apa itu? Tanya Ai Ratu. Ketika aku menerobos ke spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, aku merasakan panggilan dari roh dunia, kata Chu Feng. Apa? Panggilan dari roh dunia? Kamu mengatakan bahwa ada roh dunia Asura yang ingin mengikutimu? Tanya si Ratu yang merasa sangat terkejut. Secara umum, itu akan selalu menjadi spiritualis dunia yang memanggil roh-roh dunia. Jarang sekali roh dunia memanggil seorang spiritualis dunia. Lagi pula, jika para spiritualis dunia tidak memanggil roh dunia seharusnya tidak tahu tentang keberadaan spiritualis dunia, jawab si ratu. Sepertinya itu masalahnya. Mungkin itu adalah roh dunia yang ingin mengikutiku. Jika tidak, mengapa itu memanggilku? Kata Chu Feng. Lalu, apakah kamu berhasil merasakan kekuatannya? Jika itu kuat, mengapa kamu tidak langsung memanggilnya? Tanya si ratu. Sebelum aku bisa merasakan banyak hal, seruannya untukku telah menghilang. Selain itu, terlepas dari seberapa kuatnya itu, aku tidak akan tertarik. Aku merasa bahwa aku hanya akan memilikimu saja, ucap Chu Feng. Cui, jika itu bermanfaat bagimu, ratu ini tidak keberatan jika kamu memanggil roh dunia lain.
Selain itu juga, aku merasa bahwa kamu harus mencoba memanggil roh dunia lain. Roh dunia Asura Spirit World kami umumnya sangat kuat. Jika kamu bisa memanggil roh dunia dengan kultivasi di atas milikmu, bukankah itu bisa menjadi bantuanmu di jalur kultivasi bela diri? Bahkan jika pertumbuhannya di masa depan agak lambat, maka kamu dapat dengan mudah memanggil roh dunia lain. Itulah yang dilakukan oleh semua spiritualis dunia, kata si ratu. Tapi kan, Chu Feng masih ragu-ragu. Roh dunia pertamanya adalah si ratu. Jika bukan karena si ratu yang membantunya sepanjang perjalanannya, belum lagi sejauh yang ia miliki, Chu Feng mungkin sudah mati. Meskipun ruang spiritual Chu Feng telah tumbuh jauh lebih besar karena teknik formasi spiritualnya menjadi lebih kuat, dan dia sekarang dapat menampung lebih dari 10.000 roh dunia tanpa masalah, dan Chu Feng juga merasa kalau ruang spiritualnya lebih mirip seperti rumah si ratu. Dia tidak berharap kalau roh dunia lain berbagi ruang spiritualnya dengan si ratu. Selanjutnya, Chu Feng juga mengerti apa yang dikatakan si ratu kepadanya. Roh dunia yang lain akan memilih untuk mengikuti atau tidaknya, itu berdasarkan pada kekuatan spiritualisnya. Meskipun mungkin bagi roh dunia lain untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan menyaring energi sumber orang lain, tapi Chu Feng tidak bisa dengan sengaja membantai yang tidak bersalah untuk meningkatkan kekuatan roh dunianya. Selain itu, jika dia membunuh mereka yang lemah, mereka juga akan memiliki energi sumber yang sangat lemah yang tidak akan dapat membantu roh dunia sama sekali. Karena itulah, satu situasi lain akan muncul. Meskipun roh dunia yang dipanggil oleh seorang spiritualis dunia mungkin sangat kuat dan lebih kuat daripada roh dunia ketika dipanggil, dan jika roh dunia tumbuh terlalu cepat seperti Chu Feng misalnya, maka roh dunia cepat atau lambat akan dikalahkan oleh spiritualis dunia yang lain. Ketika itu terjadi, roh dunia itu akan menjadi tidak berguna, dan spiritualis dunia tidak akan mau membuang waktu dan energi untuk itu. Di bawah keadaan itu, spiritualis dunia akan menghapus kontrak dengan roh dunia, lalu mengembalikan roh dunia yang sekarang lemah itu kembali ke dunia roh, dan mencari kembali roh dunia yang bahkan lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang sangat kejam. Namun itu juga sesuatu yang dilakukan sebagian besar spiritualis dunia. Lagi pula bagi sebagian besar spiritualis dunia, roh dunia mereka hanyalah semacam kemampuan yang berasal dari teknik spiritual mereka. Namun itu berbeda untuk Chu Feng. Dia adalah seseorang yang akan memperlakukan roh dunianya sebagai teman. Dengan demikian, ia tidak dapat membuang roh dunianya. Dia juga tidak ingin memanggil roh dunia lain untuk mengeksploitasi kekuatan mereka, sehingga kultivasi bela diri akan menjadi lebih mudah. Chu Feng, aku sungguh-sungguh. Teknik formasimu sangat kuat, dan bakatmu bahkan lebih kuat. Aku pikir dengan bakatmu ini, kamu harus dapat memanggil roh dunia lain yang bahkan lebih kuat dari diri kamu sendiri. Kamu seharusnya tidak menyia-nyiakan bakatmu itu. Karena bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang kamu warisi dari ibumu. Di sisi lain, kamu telah tumbuh dengan bakat yang kamu warisi dari ayahmu selama ini. Namun aku merasa, sudah saatnya kamu menggunakan bakat yang kamu warisi dari ibumu untuk melindungi dirimu mulai sekarang. Lagi pula, bagaimanapun juga kamu adalah seorang spiritualis dunia. Sudah begitu lama, namun kamu belum pernah menggunakan cara memanggil satu roh dunia saja. Apakah kamu tidak ingin mengalami sensasi memanggil roh dunia, sensasi berkomunikasi dengan makhluk hidup dari dunia lain? Si ratu menasihati Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Selama itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi Chu Feng, si ratu akan tanpa syarat mendukungnya, dan bahkan mendorong Chu Feng untuk melakukannya. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya ketika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya. Itu akan baik-baik saja bukan, kata Chu Feng. Kapan itu akan terjadi? Tanya si ratu. Setelah aku meninggalkan tempat ini. Aku akan berusaha memanggil roh dunia setelah aku meninggalkan tempat ini. Lagi pula, aku perlu menemukan kesempatan untuk mempelajari teknik abadi. Dalam konfrontasiku melawan Xia Yun, aku menyadari betapa kuatnya teknik abadi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memahami teknik abadi yang kuat, tidak mungkin bagiku untuk dikalahkan olehnya ketika kita memiliki kekuatan pertempuran yang sama. Jadi aku harus belajar teknik abadi. Sambil melakukan itu, aku juga akan berusaha berkomunikasi dengan roh-roh dunia lain. Selain itu, bahkan jika aku memanggil roh dunia yang lain, aku tidak akan memanggil banyak roh dunia sekaligus.
Paling-paling, aku hanya akan memanggil satu, kata Chu Feng. Itu sudah cukup, kata si ratu. Oke, Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Chu Feng mulai mengobrol dan tertawa dengan si ratu ketika dia berjalan menuruni gunung. Chu Feng sangat senang sepanjang waktu. Karena bagaimanapun, ia telah memperoleh panen yang cukup dalam perjalanan ini. Tidak hanya dia menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, tetapi dia juga menyembuhkan cedera spiritualnya. Selain itu, dia juga mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang danau spiritual terkubur, dan bahkan mendapatkan 3 jimat penyembunyian yang kuat. Dengan 3 jimat penyembunyian itu, Chu Feng bisa melarikan diri tanpa jejak jika dia menghadapi musuh yang kuat. Saat berjalan menuruni gunung, Chu Feng benar-benar nyaman. Meskipun kompas tidak dapat membimbingnya ke pilar cahaya, tapi Chu Feng tidak khawatir sama sekali apakah dia bisa menemukannya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah melihat banyak pilar cahaya dalam perjalanan menaiki gunung. Begitu dia berjalan melewati hutan batu, dia akan kembali ke labirin hutan itu. Pada saat itu, bahkan jika Chu Feng berjalan berkeliling secara acak, dan dia masih akan menemukan pilar cahaya. Meninggalkan tempat itu akan menjadi hal yang terlalu mudah. Benar saja, setelah Chu Feng keluar dari hutan batu dan mulai berjalan di sekitar gunung secara acak, pilar cahaya muncul tidak jauh darinya. Namun setelah melihat pilar itu, Chu Feng tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa ada sosok yang berdiri di depannya. Bukankah itu Yuan Hualong? Mengapa kamu masih di sini? Tanya Chu Feng yang bingung. Lagi pula, erupsi burit Spirit Lake sudah berakhir, namun Yuan Hualong masih di dalam gunung. Selain itu, ia kebetulan bertemu Yuan Hualong, dan ini terlalu kebetulan. Selanjutnya, jika dilihat dari penampilan Yuan Hualong, sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang, dan mungkinkah dia sedang menunggunya? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.